Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau sholawat itu yang pertama, sholawat, manfaat sholawat itu menambahkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sudah dikumpulkan sama ulama kayak tadi kan, kalau diartikan bahasa Indonesia ada bahasa Indonesianya, yang jelas bacanya. Kalau seandainya nggak bisa itu ikut gembira Pak, ikut gembira dia. Seperti musik dangdut juga sebenarnya banyak yang nggak paham yang joget itu, tapi dia gembira. Cuman dia namanya syarbul khamr, dia minum khamr, jadi dia lupa, diajak sama apa namanya, sama halusinasinya dengan kegembiraan. Nah ini namanya khamril liqa. Ini juga namanya khamr juga, tapi khamril liqa, arak pertemuan dengan Nabi Muhammad. Jadi harus arak, harus mabuk, harus, tapi mabuknya mabuk cinta Pak ya. Nah supaya bapak-bapak kalau nggak ngerti udah mulutnya goyangin aja begitu, ayo goyangin ya Pak, tandanya bapak gembira. Nah orang kalau gembira nanti dari hatinya itu ditambahkan nurnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, dia mampu mengangkat penyakit. Orang kalau yang sakit rata-rata itu yang hatinya sumpah, hatinya sumpah. Orang yang kalau mukanya cembetut aja pasti penyakitnya banyak ya. Perempuan kalau mukanya kayak meong, senyum terus Bu, tapi jangan kebanyakan senyum terus, senyum sekali senyum ya Bu ya. Sudah ke pajam duduk gini, kedinginan dia, yang sehat lah ya, yang sehat. Jadi sholawat itu sehat, sholawat sehat. Ada satu ulama bilang nggak boleh baca sholawat dengan niat mendapatkan rezeki, dengan niat, siapa bilang, dari mana ilmu lu? Enak aja kalau ngomong jangan sembah. Berarti orang yang ngobrol seperti itu belum tahu dan belum memiliki ilmu siapa Nabi besar Muhammad. Kalau masalah ikhlas, sampean ini duduk di sini, mana ada orang mau duduk seperti ini, Pak Warno, Sarno. Maklum bukan qasidah jadi lupa diingat ya. Cantik-cantik kayak gitu duduk di bawah mana mau, betul Pak? Bukan karena Pak Sarno mereka datang kemari. Mereka datang kemari karena disihir oleh nama Nabi besar Muhammad. Ngapain jauh-jauh dari Teluk Betung kemari? Urusan apa? Karena di sini ada kumpulan kaum mukminin yang bersama-sama melepas rindu kepada Allah dan Nabi-Nya Muhammad. Iya, kalau hajat, jangan tanya, ini semua mahallul hajat, betul? Ini semua tempat hajat. Siapa yang sanggup menjawab hajat orang sebanyak ini? Allah Subhanahu. Kepada siapa Allah memberikan hak mustajabah? Kepada nama Nabi besar Muhammad. Kalau kau berdoa, kalau kau munajat, tidak ada nama Nabi Muhammad, maka munajatmu saya tolak, kata Allah. Halo? Berarti orang yang ngomong kalau baca sholawat nggak boleh punya hajat, itu mah otaknya dongkul. Sampaikan di YouTube, otakmu dongkul, otakmu cetek. Kau belum kenal dengan Nabi besar Muhammad. Dan saya sarankan kamu belajar lagi bab ikhlas. Di mana ikhlas itu? Ikhlas hanya ada di WC. Ngaku orang tasawuf, belajar dengan ikhlas, ngaji dengan ikhlas. Tidak ada rumusnya di muka bumi ini yang namanya ikhlas. Kalau ingin tahu orang ikhlas, tadi saya ceritakan, habis dari sini mampirlah ke Mardi Waluyo. Lihat di sana, sholat wajib jarang, sedekah jarang, tapi yang disebut nama Allah Subhanahu. Orang-orang yang sakit itu ikhlas menyebut nama Allah, padahal mereka tidak kenal dengan Allah. Rumah sakit, kemiskinan, Allah jadikan tempat ikhlas
untuk hamba-hambanya kembali menyebut nama Allah Subhanahu. Kalau udah mulai encok kakinya, Allah Allah. Apa kata Ibrahim bin Adham? Kenapa doamu tidak bisa dijawab? Ma balana nadu wala nastajabalah. Kenapa kami setiap hari berdoa tapi tidak pernah dijawab? Kata Ibrahim bin Adham, kamu tahu Allah tapi tidak tahu hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min. Enak aja nggak kabul matamu. Seharusnya orang alim tidak boleh berbicara seperti itu, membuat kisruh di tengah masyarakat, membuat kisruh di tengah masyarakat. Masyarakat kumpul seperti ini tidak boleh dianggap remeh. Kata Nabi Muhammad SAW, kalau umatku kumpul seperti ini, pasti ada walinya satu. Pasti ada waliullah di sini. Dan waliullah menjadi sababul mustajabah, bisa menjadi sababul hidayah. Maaf, sampaikan kepada yang mengatakan kalau hajat kalian itu semuanya masih kecil, Allah bisa jawab. Karena dalam kandungan saja Allah sudah penuhi hajatmu. Matamu dikasih, kupingmu dikasih, telingamu dikasih, tanganmu dikasih, kakimu dikasih, bahkan bapakmu merasa enak. Lalu buktinya bapakmu enak, ibumu tidak kapok-kapok. Siapa yang beri makan sampean di dalam perutnya ibumu? Bulu Allah. Katakan, siapa yang ngasih makan kamu dalam perut ibumu? Siapa yang menghidupkan kamu dalam perut ibumu? Bukan bapakmu ya? Setuju? Setuju? Yang paling besar pada saat ini bukan diistijabahnya doa, tapi yang paling besar pada saat ini adalah pengampunan dosa dari Allah Subhanahu. Yang paling besar saat ini adalah sababul hidayah, sebab turunnya taufik karena menyebut nama Nabi besar Muhammad. Yang kedua, yang kalian baca ini adalah semuanya tulisan para waliullah dan semua isinya munajat, puji-pujian kepada Allah, pengagungan kepada Nabi besar Muhammad, pengagungan kepada Islam. Inilah yang disebut orang-orang mukmin dan orang-orang mukminat berkumpul berzikir kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, kami pasrahkan kepadamu ya Allah. Pasrah tanpa tenda. Kenapa nggak pakai tenda Pak Kades? Kurang duitnya. Iya, berani lo ya Pak Kades ya. Berarti ini nancep bawangnya kuat. Semalam badai, panggungnya rontok, tapi Habibnya belum datang. Ya ini duduk cantik-cantik begitu, mau tuh. Udah bedaknya berapa? Belum obat Korea. Obat Koreanya bisa sampai 125, bibir merahnya berapa? 80.000. Bedak ininya belum, bajunya belum. Hari ini kuning, jilbab hijau, besok pagi acara muslimat. Nah emang Bang Morris kemarin pecinya itu, sekarang pecinya itu. Gak modal-modal. Nih lanang itu tuh kemarin pakai peci NU, sekarang pakai peci, bau kali peci itu udah mahal. Berangkat ke tempat ini Mak, belum yang goyang bendera, ada foto Habib Umar, ada foto Lutfi, ada gambar Persija, segala macam, kursi kalah, macam-macam udah, bola dunia, ada gambar kopi, cap jempol, semuanya lagi komplit. Hebat umatnya Nabi besar Muhammad yang sudah tidak mampu buat seperti ini, ngoceh. Mereka berarti orang-orang yang tidak mampu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami terima kasih banyak pada para hadirin ya. Kalau tidak mampu karena banyak ngoceh, babul, minta kepada Allah di sini tempatnya. Minta kepada Allah karena hanya Allah yang sanggup, dan minta kepada Allah atas haknya Nabi besar Muhammad. Minta kepada Allah bijahil aulia, atas nama wali min auliaillah. Minta kepada Allah atas nama tokoh-tokoh yang pertama kali membuka desa ganti warna. Ganti warna. Minta bijahi berkah orang-orang yang telah membuka desa ini ya Allah.
kabulkan kami punya hajat dunia wal akhirah, amin ya rabbal